Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Bahrunsyam, SIP, MSc, dosen Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Ilmu Sosial di Prodi Administrasi Publik. Sebagai calon dosen yang disertifikasi, saya membuat video ini untuk membuat pernyataan deskripsi saya dalam mewujudkan kerja nyata atau biasa disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan bobot 3 SKS. Untuk itu, saya ingin menjelaskan teknik pengajaran saya di kelas dengan menggunakan metode delivery, interact, and assessment. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu penjelasan terkait deskripsi singkat keluaran yang diharapkan dan model pembelajaran pada perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik yang diharapkan oleh seorang pemimpin dan analisis kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan memahami dan menerapkan ilmu perilaku organisasi nasional yang membantu seorang pemimpin untuk memahami dengan perilaku individu dan kelompok serta perilaku dari proses organisasi nasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan yang terpenting dalam meningkatkan kinerja manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang berbagai aspek sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik sehingga dapat diefektifkan dengan diefisiensikan melalui pengelolaan sumber daya manusia. Mata kuliah ini dirancang khusus mahasiswa semester keempat untuk memberikan pengetahuan terkait beberapa aspek dasar dalam memimpin dan mengelola sumber daya manusia untuk beberapa aspek. Aspek pertama adalah pemahaman dan fleksi diri bagi seorang pemimpin ataupun anggota tim sehingga dapat lebih efektif dan mempersiapkan fenomena keperilakuan yang terjadi dalam organisasi. Aspek kedua adalah memahami dan kemampuan mempengaruhi perilaku individu dan interaksi untuk mencapai kinerja kelompok. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kognitif sekaligus mengatur kemampuan memimpin, motivasi, dan memandu serta memadukan semua elemen organisasi untuk mencapai visi misi organisasi. Pada aspek ketiga adalah pemahaman terhadap kondisi praktik perubahan organisasional yang mengarah kepada pencapaian organisasi berkinerja tinggi dan berbagai hal ini ditunjang individual dengan kelompok yang mempunyai keahlian, keterampilan, serta kemampuan kerja yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai pemahaman diri terhadap perilaku individual dan bagaimana pemahaman ini dapat mempengaruhi cara pandang terhadap individual, interaksi dalam kelompok dan dalam organisasional. Mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan tentunya kelompok dan proses sosial dalam proses organisasi nasional serta mahasiswa masyarakat mampu mengidentifikasi itu yang berkaitan dengan proses organisasi nasional yang mempengaruhi perilaku individual dan kelompok. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan secara empirik. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Pertama, konsep dasar kepemimpinan. Kedua, sikap perilaku serta hubungan dengan kepemimpinan. Ketiga, kepribadian kepemimpinan. 4, mental block. 5, komunikasi dan kepemimpinan. 6, kepemimpinan dalam tim dan pengambilan keputusan.
7. Tipologi kepemimpinan gaya mengikuti pengikut. 8. Motivasi. 9. Keanekaragaman dan kepemimpinan lintas budaya. 10. Kekuasaan dan taktik. 11. Manajemen perubahan. Nah, selanjutnya kita gambaran kesingkat. Kita tahu gambaran singkat mata kuliah saya yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penjelasan pengajaran saya dengan menggunakan metode yang dimana di awal adalah delivering, bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan, yaitu pertama menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah karya dari Ricard yang berjudul Delivering Leadership Experience dan Yow, yaitu Leadership in Organization Refresh. Bahasa Inggris menjadi wajib bertujuan untuk membantu mahasiswa dapat menggunakan bahasa komunikasi internasional. Selanjutnya saya memberikan memberikan tes tadi atau simulasi game di kelas. Di kelas setiap minggu saya akan meminta mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana terkait manajemen sumber daya manusia atau referensi dari simulasi permainan yang dikerjakan secara berkelompok dengan metode FGD atau LG dengan Crane. Ini membantu mengkondisikan mahasiswa untuk mendemonstrasikan situasi kerja sehingga gagasan terbuka dan meningkatkan kemampuan berpikir kita yang kritis dan sistematis bagi mahasiswa. Yang teknik kedua yang digunakan adalah interaction, yaitu bagaimana saya membangun komunikasi dengan mahasiswa. Di kelas saya selalu mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam diskusi dan tanya jawab 2 arah. Mahasiswa diberikan ruang untuk berekspresi dalam mempersiapkan sebuah proses perilaku dan pengaruh serta hasil dan pencapaian dalam organisasi. Ini selalu dengan metode student center, dari dimana dosen berperan sebagai fasilitator untuk mempelajari untuk interaksi di luar kelas. Saya menggunakan model komunikasi WhatsApp sebagai media interaksi 24 jam. Saya juga tidak jarang melempar topik-topik terkini agar didiskusikan grup yang sudah saya siapkan. Saya juga mendukung pembelajaran dengan menggunakan media Google Scholar, di mana mahasiswa dapat memperoleh feedback secara langsung dan tugas atau proyek yang diselesaikannya. Yang terakhir adalah assessment in track, bagaimana saya melakukan penilaian pada mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut saya sering menilai dengan cara ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui lebih awal dan mampu meramu strategi bagaimana memperoleh hasil penilaian optimal untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia sektor publik. Ini akan semakin memberikan penilaian yang saya terapkan berupa yang pertama partisipasi dan diskusi, itu saya berikan bobot sampai 20%. Kemudian tugas kuis dengan makalah, ada refleksi, ada individu, tugas individu, itu saya berikan bobot penilaian 30%. Kemudian mid semester test, ada ujian pertengahan semester, ada final, ada banyak tugas-tugas tes, ada 3 dengan final project itu masing-masing saya berikan nilai bobot 25%. Nah, selanjutnya saya akan mengajak rekan-rekan
akademia, semua untuk menyimak cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik yang disampaikan secara offline di ruangan kelas Universitas Muhammadiyah Sinjai. Selamat menonton. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersama hari ini berkat rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua dalam hal menerima pengetahuan, menerima pendidikan, sebagaimana tugas kita selaku mahasiswa. Kita selalu dituntut untuk menghadiri, mengikuti pembelajaran yang dibawakan dosen di kampus. Jadi tugas utama seorang mahasiswa ya tentu itu pembelajaran yang diberikan di kampus. Tentu kalau kita keringkan sholat serta selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sering adalah Muhammad selaku suri teladan bagi umat Islam, insyaallah kita semua kelak di hari kemudian mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini di pertemuan ke-10 ya. Insyaallah hari ini kita akan membawakan materi analisis kinerja organisasi ya. Di dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini nama saya Dr. Adi Barukan SPMSI. Mata kuliah ini Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik atau disingkat MSDM. Dia memiliki bobot 3 SKS. Ya. Jadi hari ini kita bisa bersama-sama melihat kembali materi di mana pernah saya berikan materi di lebih awalnya lagi, tetapi ini saya sudah siapkan lagi untuk menindaklanjuti daripada materi kita ini. Di sini penilaian kinerja yang akan kita bahas. Hari ini kita belajar kembali bagaimana melihat penilaian kinerja itu sendiri. Ya. Baik. Penilaian kinerja sungguh adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan kinerja karyawan dalam periode tertentu dengan membandingkan hasil kerja mereka terhadap standar yang telah ditetapkan. Ya. Ini saya sudah sampaikan beberapa poin penting dalam poin kita ini. Anda juga ambil intisari dari banyaknya sumber yang saya petik. Ya. Baik, saya lanjut di ruangan 14 ya. 15 ya. Nah, di ruangan 15 ini hari ini kita akan memasuki materi daripada penilaian kinerja sumber daya manusia, di mana ini merupakan muatan dari tadi 3 SKS. Ya. Baik. Berbicara masalah penilaian kinerja itu merupakan suatu proses pengukuran organisasi untuk mencapai tujuannya.
Itu yang perlu dipahami oleh tujuan yang sudah ditetapkan itu intinya sebenarnya. Jadi penilaian kinerja itu tentu harus berdasar kepada visi-misi dari suatu organisasi itu sendiri. Seperti suatu karya yang saya lakukan dalam suatu penelitian saya menyelesaikan program doktor saya, S3 saya yang mungkin sudah kelihatan bukunya, sudah bisa dibaca. Itu awal dari penilaian kinerja itu sendiri tentu harus berawal dulu kepada apa sih tujuannya organisasi itu, apa yang harus dicapai. Ya. Nah, dalam menilai kinerja itu ya tentu harus dulu berdasar kepada visi dan misinya organisasi itu atau lembaga tersebut. Nah, teori yang saya dapatkan dalam menilai kinerja itu bisa kita baca di dalam buku saya, ya. Ini kinerja organisasi publik. Ini salah satu syarat untuk bisa mendapatkan gelar doktor. Karena kita ketahui bersama bahwa S1 itu ya cukup mengetahui yang namanya teori. Kalau S2 itu yang diciptakan dari tesis itu sudah wajib membandingkan teori. Sedangkan S3 yang berhasil diambil gelar dengan doktor itu disebut disertasi. Itu harus menghasilkan suatu teori. Nah, ini teori yang saya dapatkan dalam menilai kinerja yang sangat tepat dengan materi kita hari ini, yaitu penilaian kinerja. Ini teori yang saya munculkan, yang saya dapatkan penilaian kinerja itu yang modelnya seperti model Castello. Jadi poin pertama di situ di penilaian kinerja itu yang pertama kita nilai adalah apa sih visi-misinya? Visi-misinya organisasi itu, lembaga itu. Kalau Armstrong dan Baron dia menilai kinerjanya untuk pegawai atau organisasi swasta. Kalau ini teori saya, ini menilai kinerja dari suatu lembaga organisasi pemerintah di swasta. Kenapa? Anggota legislatif yang merupakan suatu membawa naungan separuh pemerintah dan suatu swasta. Ya, bukan ada model tersebut. Kalau Armstrong dan Angelina Baron dia menilai kinerja itu salah seorang aktor dari Pakistan, ya. Kalau Dr. Adi Bagushan itu dari CIA, kedua daripada materi kita, ya. Jadi organisasi pada dasarnya itu diprioritaskan oleh sumber daya manusia. Maka itu penting, atau penilaian kerja sesungguhnya itu merupakan suatu penilaian atas perilaku manusia di dalam melaksanakan peran dan organisasi. Proses penilaian kerja itu diawali dengan menentukan tujuan organisasi. Jadi ada penentuan tujuan organisasi. Tujuan organisasi bisa didapatkan di visi misi lembaga itu sendiri. Nah, itu. Kemudian ada tujuan organisasi dilanjutkan dengan analisis kinerja untuk mengetahui harapan pimpinan organisasi dalam pelaksanaannya. Berarti ada tujuan, ada tujuannya, harapannya dari suatu lembaga, organisasi atau pimpinan atau suatu tim. Ya, jadi ada 7 poin tadi yang harus didapatkan di dalam materi ini. Baik, anak-anak sekalian, saya lanjutkan dari apa yang telah saya siapkan materinya. Kita setelah ada tadi sedikit pengantar, tentu kita bisa mengetahui sedikit banyaknya beberapa
beberapa arti ataupun pengertian dan metode yang kita akan jalani di dalam penilaian kinerja itu sendiri. Saya lanjut, ada definisi dari penilaian kinerja sumber daya manusia. Jadi penilaian kinerja sumber daya manusia itu adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan kinerja karyawan dalam periode tertentu. Ya, dari periode tertentu ya, berarti ada batasnya, ada waktunya. Dengan membandingkan hasil kerja mereka terhadap standar yang telah ditetapkan atau yang akan dicapai, yang sudah ditetapkan bersama. Penilaian kinerja membantu mengidentifikasikan area-area di mana karyawan memerlukan pengembangan lebih lanjut. Misalnya, jika seorang karyawan menunjukkan kelemahan dalam komunikasi, penilaian kinerja itu dapat menunjukkan kebutuhan untuk pelatihan komunikasi yang efektif. Ya. Kemudian ada pembuatan rencana pengembangan. Berdasarkan hasil penelitian, organisasi itu dan karyawan dapat bersama-sama membuat rencana pengembangan yang spesifik, terukur, atau terencana. Rencana ini dapat mencakup pelatihan formal, monitoring, proyek khusus, atau kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. Penilaian kinerja yang adil dan objektif dapat meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap organisasi itu sendiri. Ketika karyawan merasa dihargai dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif, mereka cenderung lebih bersemangat untuk belajar dan berkembang serta bekerja dengan penuh loyalitas terhadap lembaga atau organisasi itu sendiri. Dengan mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang tepat, karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang ada akhirnya akan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Ini akan bermanfaat bagi organisasi karena mereka akan memiliki karyawan yang lebih terampil, lebih produktif. Ada beberapa pertimbangan sumber daya yang tersedia. Apakah sumber daya cukup untuk teknik tertentu atau evaluasi keuntungan dan kerugian, pertimbangan keuntungan dan kerugian dari setiap teknik. Nah, itu tadi ya. Jadi baik, itu tadi beberapa pemaparan daripada materi penilaian kinerja. Saya ingin melihat interaksi setelah membuat kelompok pelajar, dan mungkin bisa dibagi menjadi 7 kelompok ya. Materi tadi, setelah kita menyimak materi tadi, pemaparan saya terkait dengan penilaian kinerja ini, saya ingin melihat bagaimana interaksi pencapaian pembelajaran mahasiswa. Ada yang bisa menjawab, ada yang bisa mengetahui bagaimana poin pencapaian pertama kita. Siapa? Materi kayaknya paham semua ya. Baik, silakan, jelaskan. Perkenalkan, nama saya Siti Waida. Ya. Adapun yang saya pahami tentang pengertian penilaian kinerja, yaitu penilaian kinerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana karyawan atau individu ini telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai target atau standar yang telah ditetapkan. Luar biasa, super sekali. Yang lain tadi bagaimana?
Sependapat? Sependapat dengan teman-teman itu? Baik. Luar biasa kalian semua dalam 5 materi ini. Baik, untuk pencapaian pembelajaran kedua yang bisa memahami pencapaian kinerja bagaimana? Siapa? Coba ke kanan yang bisa membahasakan. Baik, dari sudut belakang. Baik, perkenalkan nama saya Reni Sapitra. Ya, Reni. Tentu saja manfaat kinerja penilaian kinerja SDM. Penilaian kerja SDM adalah proses penting yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk mengevaluasi seberapa baik karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian ini memiliki banyak manfaat bagi organisasi maupun karyawan itu sendiri. Salah satunya itu penilaian kinerja membantu mengetahui sejauh mana seseorang pegawai telah bekerja dengan baik. Bagus, luar biasa. Bagus teman-teman. Sepakat semua? Sepakat. Semua ya. Kemudian, baik yang sekalian, dari pemaparan tadi ada yang bisa menyimpulkan atau mendapatkan pokok permasalahannya yang ketiga. Apa tadi? Tujuan penilaian kinerja sumber daya manusia. Siapa? Katakan siapa yang bisa silakan, ini yang belakang. Baik, adapun perkenalkan nama saya Fitria. Ya. Adapun tujuan dari penilaian kinerja SDM yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana seorang pegawai atau unit kerja telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan umpan balik yang produktif guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Jadi penilaian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu maupun organisasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait promosi, pelatihan, pengembangan karir, serta pemberian penghargaan atau sanksi. Luar biasa. Super sekali. Sepakat? Langsung saja ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini terkait dengan penilaian kinerja sumber daya manusia. Oke, ketua tingkat. Saya percayakan ketua tingkat untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan. Perkenalkan, saya Nur Melani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari materi penilaian kinerja sumber daya manusia. Penilaian kinerja SDM adalah proses penting untuk meningkatkan kinerja karyawan, pengambilan keputusan, dan efisiensi organisasi. Memilih teknik yang tepat dan menerapkan sistem yang efektif sangat penting. Penilaian kinerja harus dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Wah, luar biasa. Kesimpulan yang mendarat dengan sangat nyaman, mendarat dengan mulus. Materi kita hari ini, waktu tidak terasa 120 menit kita lalui bersama dalam materi penilaian kinerja manajemen sumber daya manusia. Waktu yang mempertemukan kita, maka waktu juga yang memisahkan kita. Hari ini dosen selanjutnya sudah menunggu di luar pintu. Ya. Jadi kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.